Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Merasi People. Oke, di video kali ini saya akan membahas soal stok lanjutan video dari kemarin yang dari file sampah nanti bisa dijual lagi. Nah, bagi yang belum nonton silahkan tekan tombol di pojok kanan atas ya. Nanti saya akan kasih linknya. Nah, silahkan teman-teman tonton dulu tuh biar teman-teman paham. Yang baru lihat video ini silahkan tonton dulu, yang udah nonton video kemarin. Nah, di video ini adalah video lanjutannya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe channel Merasi Desain, kemudian tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Merasi Desain. Oke, di sini saya akan membahas soal stok. Nah, pengertian stok itu dalam suatu perusahaan ya, itu adalah penyediaan barang yang akan disimpan terlebih dahulu, kemudian nantinya akan dijual ke konsumen. Nah, bagaimana dengan stok atau persediaan barang tentang desain? Ini beda perusahaan ya. Kalau perusahaan kan biasanya tuh barang tuh, sepertinya contohnya nih, kayak Indomie. Terus kemudian makanan-makanan, barang makanan itu kan di stok dulu baru dijual ke konsumen. Nah, bagaimana dengan stok di desain? Nah, di sini caranya atau sistemnya itu nggak jauh beda dengan stok barang ini, tapi ini adalah berbentuk karya. Nah, contohnya kalau umpamanya stok barang, jika kita mencari makanan, seumpamanya makanan Indomie tadi, kita bakalan cari Indomie yang selera kita atau menurut kita itu enak ya. Nah, itu adalah contoh stok untuk perusahaan. Nah, bagaimana dengan contoh stok untuk desain? Nah, jika seumpamanya saya nih mempunyai brand atau mempunyai perusahaan clothing, seumpamanya clothing, nah saya akan mencari desain yang murah, kemudian juga bagus dan punya nilai jual. Nah, saya mencari desain itu di stok. Nah, di stok ini saya akan pilih mana desain yang bagus atau karya yang bagus. Nah, di sini saya akan bukan membahas soal konsumennya. Di sini kita sebagai kontributornya. Nah, kontributor ini harus mempunyai banyak stok biar nanti bisa dilihat atau dipilih oleh konsumen yang mana yang terbaik desain kita. Nah, oke, mungkin penjelasan singkatnya itu agak ribet ya. Nah, kita akan langsung ke pembahasan soal earningnya dari penjualan ya. Kalau penjualan stok itu dia mengandalkan kuantitas atau quantity, beda halnya dengan penjualan di Fiverr. Nah, kalau penjualan di Fiverr itu sekali jual dia langsung bayar, jadi sekali jual bayar seperti itu. Beda halnya juga dengan kontes desain. Sekali kita menang desain, ya udah pembayaran kita sekali saja itu. Maksudnya ketika menang ya udah pembayarannya hanya cukup sekali. Nah, beda halnya dengan stok, kita menjual itu dengan quantity. Pembayarannya itu adalah dari downloadnya. Semakin banyak download, semakin kita mendapatkan earningnya atau income-nya. Nah, jadi kalau penjualannya itu semakin banyak, maka earning yang kita dapat itu semakin banyak juga. Nah, ini bisa diterapkan buat teman-teman yang kemarin udah nonton videonya. Jika filenya numpuk, silahkan di pendem dulu atau disimpan dulu, dibagusin dulu, kemudian jual ke stok. Nah, pembayaran stok itu enggak sebesar penjualan di Fiverr atau ikut kontes di 99 Design. Nah, penjualan di stok itu sedikit ya, maksudnya kita dibayar dengan quantity. Nah, penjualan stok itu satu downloadnya itu 0,25. Nah, itu beda ya, tiap stok itu beda-beda. Nah, stok itu juga banyak linknya atau banyak penjualannya, nggak cuma satu. Nah, tapi di sini saya akan contohin satu stok yang saya ikutin.
Nah, mungkin ini bisa dicoba buat teman-teman yang baru belajar atau berkecimpung di dunia desain. Silakan teman-teman ikutin video ini, semoga bermanfaat. Oke, kita akan lanjut tentang pembahasan stoknya. Oke, soal earning tadi, per downloadnya itu $1 yaitu 0,25. Nah, itu yang 0,25 itu adalah yang udah berlangganan. Nah, kalau yang nggak berlangganan itu $1. Nah, bagiku tuh $1 itu udah gede ya. Bayangkan kalau kita di download itu 10 download itu udah $10. Kalau umpamanya di download 100 itu udah $100. Dan itu dengan desain yang sama. Jadi berulang-ulang seperti itu. Kita mencari quantity. Tapi kalau di kontes itu hanya satu kali aja. Emang gede, tapi cuma sekali. Coba bayangkan kalau sebulan kita di download 100 ya. Umpamanya satu desain kita di sebulan ini di download 100, maka kita akan mendapatkan $100. Nah, jika kalau portofolio teman-teman itu udah 100, contohnya 50 desainnya di download, satu desainnya 100. Kalau 50 desainnya di download jadi 500 kalau sebulan. Jadi di perputarannya itu di sana. Tapi emang nggak semudah itu ya. Kita harus berproses dulu, bertahap dulu. Nah, tapi kita itu dibayarnya seumur hidup. Nah, maksudnya seumur akun kita. Kalau akun kita masih aktif, kita akan dibayar terus-terusan itu. Tapi kalau kita bermain yang bener-bener, kita nggak menyalahi aturan, nggak apa-apa ya, kita akan tetap mendapatkan earningnya di downloadnya itu, di download stoknya itu. Nah, ini saya mempunyai contoh stokku itu hanya 189 stok, yang download itu udah 193 download. Nah, itu saya jarang banget upload ya, karena dulu emang sering upload, tapi sekarang jarang banget upload. Oke, di sini downloadnya itu lebih besar daripada portofolioku. Nah, kalau seumpamanya aku punya desain banyak, maka yang download juga banyak juga. Nah, di sini saya mendapatkan downloadnya 193 download dan mendapat earningnya $77,59. Nah, ini udah kutarik $50. Saya akan tunggu sampai $100 baru kutarik lagi. Nah, di sini teman-teman, saya jujur aja ya, saya jarang upload desain lagi, atau mungkin 2 hari kemarin saya baru upload, dan itu jarang banget ya saya ngupload. Nah, oke. Mungkin penjelasan downloadnya atau earningnya itu juga mungkin agak sedikit ya, tapi itu bisa bermanfaat. Atau jika udah melihat hasilnya, maka teman-teman juga bakalan ternyata enak ya di stok. Itu udah kurasakan dari aku mulai sejak ikut stok. Oke, kita akan praktekkan gimana caranya ngikutin stok yang aku ikutin. Nah, teman-teman, untuk ngikutin stok ini, teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Silahkan link pendaftarannya ada di deskripsi di bawah, silahkan klik aja linknya, kemudian daftar seperti biasa menggunakan email, password, segala macam. Ikutin aja pendaftarannya. Jika kalian sudah daftar, kalian lengkapi profil kalian ya, ada nama, address, segala macam, itu dilengkapin semua. Nah, jika kalian udah mendaftar nih, kalian udah masuk ke menu dashboard, kemudian kalian klik earning. Nah, di earning itu di bawahnya ada tax ya, ada nama tax. Kalian klik tax, kalian isikan taxnya. Nah, fungsi tax ini sebagai persetujuan, kalau nggak salah ya, kalau umpamanya salah ya tolong dibenerin. Nah, tax ini untuk persetujuan kayak seperti pajak gitu ya. Nah, kalau seumpamanya nggak ngisi tax ini, pajaknya itu lebih gede kayak gitu. Nah, jika teman-teman bingung cara mengisi tax, silakan lihat aja di YouTube tuh, banyak pengisian tax. Jika udah mengisikan tax, saatnya kita akan ke upload desain yang udah disiapkan kemarin ya. Nah, kita akan ke upload desainnya. Nah, ini untuk desain grafis ya. Sebenarnya di Shutterstock tuh ada foto juga, foto video juga ada.
Nah, saya akan bahas soal desain grafis. Nah, sebelum upload, teman-teman harus menyediakan filenya dulu. Nah, ukuran filenya ini atau syarat untuk upload stok ini ada ya. Ukuran filenya ini bukan ukuran, maksudnya size di Shutterstock ini yang biasa aku pergunakan yaitu 2000 px kali 2000 px. Nah, kemudian versi EPS nya nanti EPS 10 ya, EPS yang jadul, karena nanti buat kompatibel yang seumpamanya konsumen nggak punya Adobe Illustrator yang lebih tinggi. Nah, kita langsung ke save as-nya nanti ke EPS 10. Kemudian no raster. Nah, no raster ini memang benar-benar full vektor yang nggak ada namanya image, kemudian nggak ada namanya transparan gitu. Ya kan transparan bisa, tapi kalau umpamanya dari Corel transparan masuk ke AI itu udah rusak gitu, seperti raster. Nah, makanya teman-teman hindari transparan. Nah, jika semuanya udah lengkap ini syarat-syaratnya tadi yang size-nya 2000 px, kemudian filenya EPS 10 dan no raster, file tadi tinggal drag aja ke menu submit. Nah, kalian jika udah ke submit, tinggal klik submit aja, kemudian maka akan ke menu to submit. Kalian isikan deskripsinya. Nah, kemudian deskripsi itu ada 100 atau 200 karakter ya. Kalian isikan banyak aja nggak apa-apa. Kemudian kategori 1, kemudian kategori 2-nya isikan, dan isikan keywordnya. Nah, ini adalah paling males untuk mengisikan ini. Tapi kalau menurutku untuk judul, bukan judul, maksudnya deskripsi, kemudian kategori dan keyword itu adalah hal yang sangat menarik ya kalau menurutku ya. Karena kita bisa mengeksplor tag kita, atau itu adalah keyword kita yang nantinya akan banyak dicari oleh klien. Makanya teman-teman harus diisikan itu deskripsi, kategori, dan keywordnya harus wajib diisi. Ketika teman-teman udah isikan semua, klik submit. Nah, nanti akan di review, mungkin 2-5 hari reviewnya. Biasanya saya cepet ya, cuma 2 hari atau 1 hari aja udah langsung ke approve. Nah, stok ini menurutku progresnya bagus ya. Soalnya saya dari awal ikut atau saya dari awal daftar itu grafiknya itu menunjukkan peningkatan yang signifikan ya. Dari kecil banget. Kemudian jadi ke besar. Saat ini udah naik ya, udah jauh beda dari awal. Nah, jika kalian cuma ngandelin kontes desain atau ngandelin viewer yang belum pecah telur juga, atau desain-desain yang lain, kontes-kontes desain yang lain, khususnya 99 desain yang nggak pernah menang atau belum pernah menang, atau menangnya cuma sekali 2 kali udah, desainnya mending didaur ulang, atau enggak teman-teman coba stok ini, karena menurutku ini progresnya bagus banget buat teman-teman yang ngandelin itu aja. Kayaknya menurutku nggak cukup ya. Makanya saya aja juga nggak ngandelin kontes desain, di Fiverr juga nggak aku andelin. Saya mencari hal-hal baru atau mencari ilmu-ilmu baru yang nanti akan ku-share buat teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang berkecimpung di dunia desain. Silakan ikutin terus video yang ku-share ini. Semoga teman-teman yang baru belajar desain tetap semangat. Nah, jika kalian bingung soal video ini, silahkan komen di bawah. Jika kalian uploadnya juga gagal, silahkan komen di bawah. Nanti akan aku jawab satu persatu. Oke, mungkin videonya seperti itu dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Oke, see you next time.